Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Yuniati. Saya merupakan mahasiswa program studi Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran IPS di kelas 4 dengan materi kekayaan budaya Indonesia menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah pembelajaran IPAS di fase B kelas 4 bab 6 Indonesiaku Kaya Budaya dengan topik kekayaan budaya Indonesia. Capaian pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkannya dengan konteks kehidupan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silahkan Mbak Naira dipimpin doa teman-temannya. Terima kasih kepada Mbak Naira yang bersedia memimpin doa teman-temannya ya. Oke, siapa yang hari ini tidak berangkat? Oh, alhamdulillah masuk semua ya anak-anak. Kita harus tetap menjaga kesehatan karena pada akhir-akhir ini banyak sekali kasus demam berdarah yang meningkat. Sehingga kita harus waspada. Di sini Bu Guru menampilkan sebuah gambar. Nah, kira-kira siapa ya yang tahu itu gambar apa? Oh iya, Mbak Vina, tepat sekali ya. Itu gambar nasi liwet. Apakah anak-anak sudah pernah makan nasi liwet? Ya, hampir semua ternyata sudah pernah. Siapa yang tahu nasi liwet itu makanan khas dari mana ya? Wow, betul sekali Mbak Jihan. Nasi liwet itu adalah makanan khas dari Jawa Tengah. Nah, selanjutnya Bu Guru punya gambar ini, silakan dilihat. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Betul sekali ya. Jawaban dari Mbak Salsa tadi itu adalah gambar rendang. Jadi anak-anak, rendang itu tidak hanya menjadi makanan yang terkenal di Indonesia saja, tetapi juga menjadi salah satu makanan yang terlezat di dunia. Perhatikan gambar yang Bu Guru tampilkan. Kira-kira ada tidak yang tahu ya itu namanya tari apa dan berasal dari mana? Oh ya, jawaban Mbak Dila tepat sekali ya. Itu namanya adalah tari kecak. Ya, tari kecak. Tari kecak itu berasal dari Bali. Nah, tari ini sangat luar biasa anak-anak karena menarik banyak sekali wisatawan baik domestik maupun wisatawan asing yang tertarik ingin melihat pertunjukan tari ini. Nah, selanjutnya Bu Guru masih punya gambar tarian. Kira-kira ada tidak ya yang sudah pernah melihat tari ini? Bagaimana Mbak Dila? Oh iya, betul sekali kata Mbak Dila ya, tari ini berasal dari Jawa Tengah. Betul. Ada yang tahu tidak ini namanya tari apa? Belum tahu? Oke, jika tidak ada yang tahu, Bu Guru beritahu ya. Jadi ini adalah gambar tari gambyong. Betul sekali tadi yang dikatakan oleh Mbak Dila bahwasanya tari ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, biasanya anak-anak tarian ini digunakan untuk menyambut tamu di acara-acara penting seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya
karena tadi Bu Guru sudah membahas tentang makanan, kemudian tarian. Nah, sekarang apakah ada yang tahu ya ini rumah adat apa dan dari mana? Oke, betul sekali ya Mas Doni ya. Itu adalah rumah joglo. Dari mana, ada yang tahu? Ya, betul sekali ya Mbak Naira ya. Rumah joglo itu berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk membuat kita semangat pada pagi ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berdasarkan lagu tersebut, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa walaupun Indonesia itu tadi beragam seperti yang sudah kita bahas di depan tadi, memiliki banyak makanan khas, kemudian tarian khas, rumah adat pun yang berbeda-beda, kemudian memiliki tradisi tiap daerah yang unik-unik, tetapi kita itu tetap satu bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kekayaan budaya Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, ya, diharapkan anak-anak itu nanti dapat mengidentifikasi budaya yang ada di Indonesia dengan benar. Kemudian selain itu, anak-anak juga diharapkan dapat mengenali budaya dari daerah lain dengan benar. Jadi walaupun kita hidup dan tinggal di Jawa, tetapi kita juga perlu loh mengenal budaya-budaya dari daerah lain. Nah, tujuan pembelajaran selanjutnya, Bu Guru harapkan nanti anak-anak dapat menyajikan informasi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menampilkan sebuah video tentang keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, bisa disimak baik-baik ya. Ini videonya Bu Guru putarkan terlebih dahulu. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh." Dari video yang sudah Bu Guru tampilkan tadi, ada siapa saja tadi namanya? Iya, Andre Lim. Nah, Andre Lim itu berasal dari suku, betul sekali, dari Tionghoa ya, sukunya suku Cina ya. Kemudian ada siapa lagi tadi? Christina. Christina tadi beragama apa? Ya, beragama Kristen. Kemudian ada siapa? Bagus, ya betul. Bagus itu berasal dari mana tadi? Dari Bali. Bagus beragama apa? Hindu. Oke, terakhir tadi ada siapa? Nabila. Betul sekali ya, Nabila beragama Islam. Nah, dari video tadi diceritakan bahwa Nabila itu merasa heran. Kenapa? Karena ketika mereka itu memakan bekal bersama, ternyata Andre Lim, kemudian Christina, Bagus, itu mereka itu berdoanya
berlainan, berbeda-beda. Nah, kemudian Nabila itu penasaran, kenapa ya kok bisa seperti itu. Nah, di situ tadi ditayangkan bahwa Nabila itu merasa heran, mengapa mereka itu memakan bekal kemudian berdoa dengan cara yang berbeda-beda. Padahal mereka itu sama-sama mau makan, tetapi kok berdoanya berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwasanya di Indonesia itu terdapat berbagai keragaman baik suku, agama, budaya, seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa tiap-tiap daerah itu memiliki tarian, kemudian rumah adat, makanan khas, seperti itu ya anak-anak. Kemudian kira-kira bagaimana ya keanekaragaman yang ada di Indonesia? Nah, sebagai gambaran untuk mengetahui keanekaragaman yang ada di Indonesia, Bu Guru akan menampilkan sebuah video. Disimak baik-baik ya. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Setelah tadi kita melihat video berbagai keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yang meliputi tadi ada tarian, kemudian rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan proyek apa yang akan kita lakukan. Nah, kita akan membuat sebuah labbook secara berkelompok. Nah, apa itu labbook? Labbook adalah portofolio sederhana atau koleksi buku mini, flaps, dan bahan kertas lipat yang menyediakan ruang interaktif untuk gambar, cerita, grafik, garis waktu, diagram, dan karya tulis dari topik apapun yang ditampilkan secara kreatif dalam folder karton berukuran standar dan berwarna. Pada kesempatan kali ini, kalian akan membuat labbook tentang keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Karena proyek ini dikerjakan secara berkelompok, maka Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok secara acak. Dan beginilah hasil pembagian secara acak yang sudah dilakukan. Sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan kira-kira provinsi apa yang akan kalian gunakan untuk acuan mengerjakan labbook kalian masing-masing. Kalau sudah, nanti hasilnya silahkan disampaikan ya. Oke, silakan kelompok 1. Oh ya, berarti kelompok 1 Bu Guru beri nama kelompok Jakarta. Kemudian kelompok 2. Oke, berarti kelompok 2 adalah kelompok Bali. Kemudian kelompok 3. Ya, kelompok 3 adalah kelompok Sumatera Barat. Dan yang terakhir, oke, kelompok 4. Oke, baiklah. Jadi kelompok 4 adalah kelompok Papua. Oke, kalian sudah memilih provinsi untuk acuan mengerjakan labbook kalian masing-masing ya. Nanti silahkan kalian membuat labbook sekreatif mungkin. Di dalamnya silahkan kalian bisa lengkapi dengan gambar maupun tulisan yang berkaitan dengan keberagaman yang ada di provinsi yang telah kelompok kalian pilih. Dalam mengerjakan labbook ini, karena kalian mengerjakan sesuai dengan provinsi yang telah kalian pilih, kalian bisa mencari berbagai informasi melalui media cetak maupun media elektronik, seperti mencari di Google, di internet. Kemudian kalian juga boleh mencari di buku atau majalah. Nah, untuk mengerjakan
labbook yang telah kalian rencanakan ini. Nah, kira-kira untuk penyelesaiannya kita membutuhkan waktu berapa lama ya? Oke, dari kelompok 1, 2, 3, 4 mungkin ingin mengutarakan pendapat. Oke, baik, 2 minggu dari kelompok 1 ke kelompok 2. Setuju 2 minggu? Oke, kelompok 3 bagaimana? Oke, kelompok 4? Ya, oke, ternyata semua kelompok tadi menyetujui bahwasanya proyek ini akan diselesaikan selama 2 minggu. Nah, nanti karena ini waktunya 2 minggu, nah untuk hari Sabtu besok kalian tetap membawa progres proyek kalian ke sekolah ya. Nanti Bu Guru bisa memberikan masukan. Bu Guru lihat dulu bagaimana progres proyek labbook yang telah kalian buat. Bagaimana untuk proyek kelompok DKI Jakarta? Sudah ada apa saja labbooknya? Oke, rumah adat, kemudian oke, pakaian adat, senjata. Oke, nanti rencananya akan ditambah apa, Mbak? Oh iya, ditambah makanan khas dan tarian adat ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan progresnya. Kemudian untuk kelompok 2 bagaimana? Oh iya, hampir sama dengan kelompok 1 ya. Tepuk tangan ya. Nah, tadi sudah Guru cek semua ya, berarti semua progresnya sudah hampir 50%. Nah, untuk minggu depan berarti kalian membawa labbook yang sudah jadi. Oke, sekarang sudah 2 minggu waktu pengerjaan labbook. Bu Guru persilahkan kepada kelompok DKI Jakarta untuk mempresentasikan hasil labbook yang telah dibuat secara berkelompok. Oke, ya. Bagus sekali ya anak-anak ya, hasil labbook dari kelompok DKI Jakarta ini sangat lengkap. Di dalamnya ada peta, kemudian ada senjata tradisional, tarian daerah, rumah adat, makanan khas. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya silakan kelompok Papua untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Papua ya, karena hasil labbooknya juga sangat lengkap dan sangat indah. Di dalamnya tadi terdapat ada tarian adat Papua, senjata, kemudian rumah adat, makanan khas, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, jadi dari pembelajaran kekayaan budaya Indonesia dapat kita simpulkan bahwa memang kekayaan budaya Indonesia itu sangat beragam. Kita bisa lihat di masing-masing provinsi ada apa saja tadi anak-anak? Tarian, betul, apalagi? Oke, makanan khas, apalagi? Alat musik, rumah adat, lagu daerah, betul sekali ya. Dan dari keberagaman tersebut seharusnya bukan menjadi sesuatu yang membeda-bedakan, tetapi menjadi sesuatu kekuatan, karena itu adalah kekayaan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Walaupun kita beragam, tetapi kita adalah satu bangsa, dan kita harus mempelajari juga budaya daerah lain, tidak hanya budaya daerah kita sendiri, karena budaya daerah lain itu juga adalah budaya bangsa Indonesia. Setelah pembelajaran ini tentang keberagaman budaya, kekayaan budaya Indonesia tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi evaluasi. Nah, anak-anak, Bu Guru sudah mengirimkan link quizzes di grup kelas. Silakan kalian buka dan kita akan memulai evaluasi kita tentang kekayaan budaya Indonesia pada pagi hari ini ya. Dipersilakan. Bagaimana perasaan kalian pada saat mempelajari kekayaan budaya Indonesia ini? Oke, senang ya. Oke, jadi tahu budaya daerah lain, tidak hanya budaya daerah Jawa Tengah saja. Oke, kira-kira apakah ada materi yang belum dipahami? Sudah, ya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silahkan Mas Doni, dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak hari ini telah mengikuti pembelajaran kekayaan budaya bangsa dengan sungguh-sungguh dan bersemangat serta antusias. Minggu depan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran IPS dengan pembahasan keanekaragaman budaya Indonesia dalam Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Selamat
menjalankan aktivitas berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.